tidak diperkenankan mengambil gambar dalam bentuk apapun demi hikmatnya acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin, dipandu oleh dirigen paduan suara mahasiswa Universitas Budi Penuh. Indonesia
mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu kita, dipimpin oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Hadirin dipersilakan duduk. Pembukaan sidang Senat terbuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika. Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sidang terbuka Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur dalam rangka wisuda ahli media semester dasar 2011-2012 secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang terhormat segenap pimpinan kami Pakarti Luhur, yang terhormat segenap pimpinan Universitas Luhur, yang terhormat para orang tua dan wali wisudawan dan wisudawati, yang terhormat Civitas Akademika, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera. Untuk mengawali sambutan ini, perkenankan saya pertama-tama mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul dan mengikuti sidang senat terbuka dengan acara wisuda ahli media angkatan 2 AMI Pakarti Luhur pada tahun akademik 2011-2012. Dan untuk itu pula, selaku Direktur AMI Pakarti Luhur, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara wisuda ini. Hadirin yang berbahagia, wisuda sarjana merupakan salah satu momen bersejarah dalam hidup setiap orang yang menempuh pendidikan tinggi. Ini adalah prestasi manis dari sebuah perjuangan dalam pembentukan diri yang sangat membanggakan. Namun perlu saya tekankan bahwa proses pembentukan diri tidak boleh berhenti pada upacara wisuda ini, melainkan harus dikembangkan terus demi peningkatan kualitas hidup pribadi, keluarga, bangsa,
dan negara. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti dalam proses pengembangan diri dan menjadi orang yang tertinggal. Dengan kata lain, proses belajar tidak boleh berhenti dengan diperolehnya gelar akademis, melainkan harus dikembangkan terus karena hidup berlangsung secara dinamis dan situasi dunia pun berubah terus-menerus secara dinamis. Menanggapi hal tersebut, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi di Provinsi Banten memiliki peranan strategis dalam mendidik kader yang memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam pembinaan dan pendidikan ilmu komputer dan teknologi informasi di wilayah Provinsi Banten dengan dasar landasan jiwa dan semangat cerdas dan berbudi pekerti luhur. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan wisuda angkatan 2 ini, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur mewisuda 44 orang ahli media dengan sebelumnya telah meluluskan 25 tenaga terampil dalam bidang teknologi informasi. Pada angkatan 1 sehingga seluruhan meluluskan berjumlah 69 tenaga terampil. Kami berharap agar pencapaian prestasi para lulusan dapat memacu semangat mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama keluarga besar Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur mengucapkan salam inovasi pada para wisudawan dan para wisudawati. Semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal Anda dalam melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif menuju kejayaan dan kegemilangan dengan penuh keberanian. Momen wisuda ini merupakan langkah awal Anda dalam memberikan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta keimanan saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan akulasi kemampuan akademik yang maksimal dan peluruhan budi, kami berharap kemanapun Anda pergi, nama Amif Pakati Luhur tidak saja dikenal, melainkan diharumkan juga oleh warta kebaikan dan kebenaran yang terpancar dari hidup Anda. Kepada orang tua, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini beradalah tugas kami dalam mendampingi mereka, dan selanjutnya kami menyerahkan kembali mereka ke dalam bimbingan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian baik pemerintah, Yayasan Pendidikan Pakati Luhur, dan masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan di lembaga ini. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita semua bagi bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Pidato ilmiah oleh Dr. M. Hartung Senjata, DRS MSc. Yang saya hormati Koordinator Komisi Wilayah 4 dan kebetulan mungkin belum hadir, Ketua Yayasan Pendidikan Pakati Luhur, Direktur Amif Pakati Luhur beserta jajarannya, para undangan sekalian, para wisudawan dan orang tua yang berbahagia. Salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan sekaligus menghadiri peristiwa yang sangat mengembirakan dan sangat membanggakan, karena Amif Pakati Luhur sekali lagi telah berhasil mewisuda para wisudawan di bidang teknologi informatika. Dalam acara yang membahagiakan ini, izinkanlah saya membawakan orasi saya dengan judul Budi Luhur sebagai landasan pembangunan karakter. Para
para hadirin yang saya hormati, eksistensi negara dan bangsa bergantung pada 3 komponen utama, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah, di mana rakyat dan pemerintah terdiri dari manusia-manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan komponen negara yang sangat penting di dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Negara akan makin maju dan kokoh jika memiliki manusia-manusia yang berkarakter, dan sebaliknya eksistensi negara dan bangsa akan rawan jika manusia-manusia yang membentuk negara dan bangsa ini tidak memiliki karakter yang kuat. Pembangunan karakter bangsa Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang antara lain memuat bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi personal didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi lengkap sekali. Amanat pengembangan karakter bangsa tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang secara ringkas dapat dinyatakan bahwa mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, yaitu manusia yang berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, berkepribadian, serta akhlak yang mulia. Para hadirin sekalian, sekarang kita simak kondisi bangsa kita sekarang ini. Menyimak berita-berita yang disediakan media massa, baik media cetak maupun elektronik, maka kita bisa melihat bahwa kondisi negara dan bangsa kita ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari tersiar berita tentang korupsi dalam segala bentuk maupun di segala institusi. Sering terjadi keberingasan massa dalam bentuk demo yang tidak terkendali, tawuran antar kelompok, dan bermacam bentuk tindak kejahatan, dan bencana alam akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bangsa pada akhir ini sangat menderita sakit parah. Kondisi ini sesuai dengan tanda-tanda zaman yang mengarah kepada kehancuran kehidupan bangsa, yang antara lain yang pertama meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, yang kedua penggunaan kata-kata dan bahasa yang buruk, yang ketiga makin terasa pengaruh peer groups ke arah yang tidak kekerasan, yang keempat peningkatan perilaku ke arah merusak diri, yang kelima kaburnya norma-norma moral, yang keenam penurunan etos kerja, yang ketujuh lunturnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, 8 rendahnya rasa tanggung jawab, yang ke-9 kebohongan makin meningkat, dan yang ke-10 meningkatnya rasa curiga dan kebencian. Ini semua banyak kita jumpai di masyarakat kita kalau kita sempat menyimak berita-berita yang disiarkan oleh media massa. Kondisi kemerosotan nilai-nilai moral dan tanda-tanda zaman tersebut sebenarnya telah diramalkan oleh para pujangga pada abad ke-12 yang dikenal dengan Jangka Jayabaya, dan abad ke-18 oleh seorang pujangga besar, Ronggo Warsito. Dalam jangka itu dinyatakan bahwa akan terjadi kondisi di mana manusia sangat mengagungkan materi. Nah, ini banyak terjadi sekarang. Orang yang memiliki banyak materi sangat dihargai karena orang sangat mengagungkan materi. Sehingga dalam upaya mengejar materi, orang menggunakan segala cara tanpa meninggalkan nilai
Di dalam ramalan itu disebutkan wong salah bungah-bungah, maaf dalam bahasa Jawa. Artinya orang yang bersalah justru dapat bersenang-senang. Kita lihat saja mereka yang seharusnya dipenjara tetapi masih punya hak-hak kebebasan dan malah bisa mengendalikan operasi di luar penjara. Kamar penjara pun bisa disulap menjadi kamar hotel yang mewah. Orang yang di penjara bisa berjalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Di samping itu, mau benar dengar, artinya orang yang benar justru tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam tanpa tahu harus berbuat apa. Sedangkan ramalan Rangga Warsito menyatakan bahwa terjadi kemerosotan moral di mana orang kecuali mengagungkan materi juga akan terjadi kerusakan tatanan pemerintahan, di mana aparat pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat dan bangsanya, tetapi memikirkan bagaimana memperkaya diri. Kemudian terhadap lingkungan sangat menurun, sehingga diakibatkan kondisi lingkungan sekarang makin parah, banjir terjadi di mana-mana. Tujuan dibuatnya ramalan tersebut adalah agar kita selalu ingat akan adanya norma-norma kebajikan yang merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sadar bahwa jika norma-norma itu dilanggar, diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu waspada terhadap gejala demikian agar dapat menghindari dan mencegah runtuhnya pilar-pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, menyadari terjadinya tanda-tanda zaman yang dapat menyebabkan terancamnya eksistensi bangsa dan negara, maka timbul pertanyaan, apa yang kiranya dapat kita lakukan? Bagi para pimpinan negara ini yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, tentu saja banyak yang dapat dilakukan. Namun bagi anggota masyarakat yang seperti kita sekalian, yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan, tentu juga tidak harus dengar-dengar, dalam arti tidak berbuat sesuatu, tetapi harus berbuat sesuatu untuk membantu upaya pencegahan makin merosotnya kondisi-kondisi nilai-nilai moral bangsa ini. Yang jelas, kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kondisi ini akan makin parah dan dikhawatirkan pada suatu saat eksistensi bangsa dan negara kita ini akan hancur. Apa yang dapat kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri untuk berusaha menjadi orang baik dengan menghindari sifat-sifat yang merupakan tanda-tanda zaman yang disebutkan tadi. Kemudian berusaha mengajak orang lain di sekitar kita untuk berperilaku yang sama. Orang baik adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak merugikan lingkungannya. Lingkungan di sini termasuk manusia dan alam sekitar. Menjadi orang baik pada hakikatnya dapat dilakukan oleh setiap orang karena manusia dikaruniai akal, dan dengan akal ini maka setiap manusia dapat memilih apa yang dilakukan, memilih menjadi orang baik atau memilih menjadi orang yang tidak baik. Upaya mengajak orang lain ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan karakter melalui berbagai macam jenjang pendidikan. Sekarang kita tinjau bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya sangat ideal. Jadi pendidikan nasional kita bukan hanya untuk menghasilkan manusia
tetapi juga yang sehat, berkepribadian dan berakhlak. Tujuan pendidikan ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya menumbuhkan budi pekerti, yaitu akhlak yang mulia, pikiran, yaitu kecerdasan dan kemandirian, serta tubuh, kesehatan. Dalam pelaksanaannya, banyak institusi pendidikan yang hanya mengembangkan kecerdasan otak belaka yang terlihat dari kurikulum yang digunakan dan agak mengabaikan pendidikan karakter, terutama yang menyangkut budi pekerti luhur. Bapak dan Ibu sekalian, kecerdasan dan berbudi luhur merupakan dua sifat manusia yang tidak boleh dipisahkan. Setiap manusia harus memiliki kecerdasan dan sekaligus budi yang luhur. Dengan kecerdasannya, setiap manusia akan memiliki kemampuan untuk berusaha memenuhi apa yang diinginkan, yang diperlukan dalam menjalani hidupnya. Dan dengan berbudi luhur, dia akan dapat diterima di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, dengan kecerdasannya dia dapat mencapai apa yang diinginkan. Mencapai apa yang diinginkan ini juga relatif, karena kalau kita menyimak korupsi yang terjadi di negara kita, justru dilakukan oleh mereka yang sebenarnya sudah berpenghasilan relatif jauh lebih tinggi dari masyarakat umum. Namun kalau kita bisa mensyukuri, maka apapun yang kita terima ini merupakan kebutuhan yang dapat dicukupkan. Kemudian kalau manusia dapat hidup harmonis dengan lingkungannya, maka manusia dapat hidup dengan nyaman dan aman di dalam masyarakat. Sebaliknya, jika manusia cerdas tapi tidak dilandasi oleh budi yang luhur, maka mereka dapat menggunakan kecerdasan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, justru kadang-kadang bisa mencelakakan atau mencelakakan orang lain. Hal ini dapat kita lihat bahwa para koruptor yang sudah mengeruk uang negara dan rakyat yang cukup besar, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tapi dari tindakannya kita dapat menilai bahwa orang demikian tidak dilandasi oleh budi pekerti yang luhur. Demikian juga mereka yang sudah meledakan bom di tempat-tempat umum merupakan orang-orang yang cerdas, tapi akibat dari kegiatannya menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain yang kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Dengan demikian, penyelenggaraan setiap pendidikan tidak boleh hanya mengembangkan kecerdasan saja, tapi harus selalu juga mengembangkan budi pekerti yang luhur. Pendidikan yang tidak berusaha mengembangkan budi pekerti yang luhur jelas tidak benar, sebab kecuali menyalahi tujuan pendidikan nasional juga akan dapat menghasilkan manusia-manusia yang cerdas tapi tidak berbudi luhur. Ibu dan Bapak sekalian, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Pengembangan karakter pada hakikatnya adalah upaya untuk mengembangkan pilar-pilar karakter, yaitu cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, jujur, mandiri, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli kepada sesama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, adil, rendah hati, toleran, cinta damai, dan persatuan. Dengan demikian, orang yang berkarakter akan memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik, memberikan contoh yang baik, serta melakukan kebaikan dan kebajikan bagi orang lain. Ada beberapa hal yang menjadi kategori kebajikan. Yang pertama adalah kearifan dan pengetahuan. Orang yang arif dan berpengetahuan akan terbuka terhadap masukan dari
memiliki rasa keingintahuan yang besar, serta kreativitas yang tinggi. Yang kedua, keberanian, yaitu keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, gigih mempertahankan kebenaran, memiliki integritas, bertanggung jawab, dan memiliki vitalitas. Yang ketiga, unsur kemanusiaan, yaitu cinta kasih, baik hati dan empati. Yang keempat adalah keadilan. Prinsip adil pada hakikatnya adalah tindakan yang secara proporsional sesuai hak dan kewajiban. Yang kelima, pengendalian diri merupakan sikap hati-hati akan semua tindakan, sederhana, toleran, dan selalu mau memberi maaf. Yang keenam adalah harmonis dengan lingkungan, yaitu perwujudan hidup berdampingan secara damai serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kategori keberanian tersebut merupakan perwujudan dari budi pekerti, sehingga pendidikan budi pekerti merupakan dasar yang kuat dalam pengembangan karakter bangsa. Secara konsepsional, pendidikan budi pekerti merupakan usaha untuk membentuk manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam seluruh keterlibatannya di masyarakat, serta upaya pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan perilaku agar mampu melaksanakan hidupnya di masyarakat secara serasi dan seimbang dengan lingkungan. Pendidikan budi pekerti mencakup pendidikan akhlak, yaitu akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak terhadap semua sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa mencakup pengenalan dan pengembangan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Akhlak terhadap sesama manusia menekankan pada hubungannya dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat, yaitu sopan dan toleran terhadap sesama, cinta damai dan persatuan, hormat kepada orang yang lebih tua, serta menghargai diri sendiri. Akhlak terhadap lingkungan diwujudkan dalam pengabdian terhadap kelestarian alam serta semua ciptaan Tuhan. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai akhir kata, dapat saya simpulkan bahwa untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara yang sedang mengalami sakit parah ini, maka pendidikan budi pekerti untuk membentuk manusia berkarakter merupakan upaya yang mutlak harus menjadi misi semua institusi pendidikan, dan merupakan misi kita bersama sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ibu, Bapak sekalian, pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya memberikan beberapa bekal pada para wisudawan. Yang pertama, hendaklah Anda sekalian menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur, yaitu yang menggunakan kecerdasan untuk hal-hal bermanfaat dan tidak merugikan alam dan seluruh isinya. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk menjadi manusia yang memiliki kecerdasan dan berbudi luhur. Yang ketiga, kembangkan wawasan cerdas dan berbudi luhur pada lingkungan sekitar. Yang keempat, ingatkan kepada semua institusi pendidikan agar memasukkan pendidikan budi pekerti di dalam kurikulum yang digunakan. Dan yang kelima, peristiwa wisuda ini tidak berarti bahwa Anda telah selesai belajar, karena di dalam hidup ini segala sesuatu selalu berkembang. Kalau kita tidak mau belajar, tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada, maka kita akan ketinggalan. Masih banyak yang perlu dipelajari. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar menambah ilmu dan wawasan agar hidup ini lebih berguna bagi kesejahteraan sendiri maupun umat manusia pada umumnya. Ibu dan Bapak sekalian, pada akhirnya saya ucapkan selamat pada para wisudawan atas prestasi yang telah dicapai, dengan harapan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di masyarakat dan menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Dan kepada para orang tua yang selama ini sudah membina, mengarahkan, dan
sampai berhasil putra putrinya menjadi ahli media di bidang komputer. Saya juga mohon maaf, andai kata dalam penyampaian orasi ini terdapat kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirnya terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur berkaitan dengan wisuda semester gasal 2011-2012 oleh Nurhalim SAG. Keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur nomor K-001-008/003/12 tentang nama-nama mahasiswa yang berhak diwisuda menjadi ahli media nomor K-APL/009/003/12 tentang nama-nama mahasiswa yang berhak yang berprestasi terbaik sesuai dengan program pendidikannya pada wisuda ahli media semester gasal tahun akademik 2011-2012. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur jenjang pendidikan diploma 3 yang nama dan nomor induk mahasiswanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan berhak untuk diwisuda menjadi ahli media sesuai dengan program pendidikannya. Untuk lulus wisuda ahli media sesuai dengan program pendidikannya atau lulus dengan prestasi akademik terbaik. Kedua, kepada para mahasiswa tersebut dalam diktum pertama diberikan salinan keputusan ini. Ketiga, kepada para wisudawan akan diberikan ijazah apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 29 Maret 2012. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM. Wisuda bagi wisudawan terbaik oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan, Eskom MM. Lampiran surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur nomor K-D/APL/B/009/003/12 tentang nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik pada wisuda ahli media Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur semester dasar tahun akademik 2011-2012, jenjang pendidikan diploma 3 program studi manajemen informatika, visi Bayu Nita. Program studi komputerisasi akuntansi, Nur Hikmah. Demikianlah nama
000 garis miring 007 garis miring 03 garis miring 12 tentang nama-nama mahasiswa program studi manajemen informatika yang berhak diwisuda menjadi abdi madya semester dasar tahun akademik 2011-2012. Suhartanto, Juniaman Gia, Masuri, Yai Lutfia, Ina Imadul Qayyum, Baby Astrija, Teresia Sudarningsih Napitupulu, Yeta Mailiati, Lailatul Juhriya, Astrid Ayu Utami, Sulismiawati, Rini Renova Selanjutnya, Sigit Nur Cahyono, Jarwo, Pandi Ahmad, Dewi Ariani, Beni Belina, Biti Indriyawati, Wahyu Dwi Saputro, Bobi Erlangga, Endang Iskandar,
Henry Handoko, Sandi Santoso, Andri Setiawan, Indah Fitriani, Muhammad Suheri, Yosef Saiful Migdal, Kadek Krista Yuda Arista, Mikael Saputra, demikianlah nama-nama wisudawan ahli media program studi manajemen informatika jenjang pendidikan diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 29/2012. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur Putu Darmawan Eskom MM kepada Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur dimohon tetap di tempat. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Informatika dipersilakan ke tempat dulu. Wisuda Ahli Media Komputer Program Studi Komputerisasi Akuntansi oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur Putu Darmawan Eskom MM didampingi oleh Wakil Direktur Wahyuni Ekawati SE MSI. Kepada Direktur dan Wakil Direktur dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Lampiran surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur nomor K/APR/BIR/008/003/12 tentang nama-nama mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi yang berhak diwisuda menjadi ahli media semester dasar tahun akademik 2011-2012. Pradityawan, Tri Rahayu, Bambang Wijanarko, Radesti Dita Saputri, Lili Apriyati almarhumah, Laswi, Nurlela,
Agus Mulyawan, Nanang Ruliana, Isa Ansari, Nur Cahya Wulandari, Abdurrahman, demikianlah nama-nama wisudawan ahli media program studi komputerisasi akuntansi jenjang pendidikan diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 29 2012. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur Putu Darmawan SOMM. Kepada Direktur dan Wakil Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur dipersilakan kembali ke tempat duduk. Gerak. Kau baca. Gerak. Maju. Jalan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Pak, barisan. Jalan. Dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Para wisudawan dimohon untuk berdiri. Janji wisudawan. Kami lulusan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Lulusan Akademi Manajemen Informatika Pakar Luhur berjanji satu akan selalu menjunjung tinggi budi pekerti luhur akan selalu menjunjung tinggi dan norma-norma ilmiah dalam berkarya dan berprestasi di bidang keahlian kami. Dua, akan senantiasa setia, berbakti, serta menjaga nama baik dan kehormatan alma mater yang kami cintai. Tiga, akan mengabdikan diri kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Gerak. Maju. Jalan.
Barisan. Gerak. Maju. Gerak. Yang terhormat Direktur Amir Paharti Luhur Bapak Putu Darmawan Eskom MM, yang terhormat Rektor 2 Universitas Budi Luhur Dr. M. Hartun Sujata DNS MSc, yang terhormat dosen dan segenap manajemen dan karyawan di lingkungan Amir Paharti Luhur, orang tua, wali, para wisudawan beserta tamu undangan yang berbahagia, serta kawan-kawan wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerahnya maka pada hari ini yang berbahagia kita dapat berkumpul dalam acara Wisuda Ahli Madya Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Paharti Luhur semester Gasal 2011-2012. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah sebuah hari yang telah kami nantikan, di mana pada siang hari ini kami telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan tinggi. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan kami sampai pada hari ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berperan memberikan inspirasi, motivasi, dan dorongan pada usaha-usaha yang telah kami jalani. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kami tercinta beserta keluarga yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral, dan juga spirit. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Amir Paharti Luhur ini yang telah membimbing kami, mengarahkan kami, dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang profesional, yang berbudi pekerti luhur. Serta terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan jajaran manajemen Amir Paharti Luhur yang selama ini telah banyak membantu kami dalam setiap hal berkenaan dengan proses belajar mengajar dan telah menjadikan kami menjadi bagian sebuah keluarga besar yang teramat kami cintai dan teramat kami bangga atasnya. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi,
Sepatutnya lah kita bersyukur dengan kelulusan yang telah kita raih. Walaupun kelulusan ini bukan merupakan titik, namun akan menjadi titik awal dalam kita menempa ilmu dan mempertanggungjawabkan keilmuan kita demi kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. Apapun predikat kelulusan kita yakin bahwa itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kanan dan kiri kita yang selama ini berjuang di belakang kita untuk membiayai kita telah dapat tersenyum berbahagia. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi mereka. Senyuman mereka adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kita harapkan. Pada kenyataannya sebagian besar dari bangsa kita pada hari ini masih banyak yang menangis, masih banyak yang bersedih atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Maka tugas kita setelah ini adalah membuat bangsa ini tersenyum. Tersenyum atas karya dan kontribusi kita kepada mereka, sehingga tercapailah apa yang mereka harapkan dari kita sebagai putra-putri terbaik bangsa. Kami akan berusaha dengan sepenuh jiwa dan raga untuk mewujudkan harapan-harapan orang tua, lembaga, bangsa, dan negara. Bahwa kami adalah pribadi yang memiliki profil komplit, komunikatif, profesional, pemimpin, dan berpendidikan, serta berbudi pekerti luhur. Hadirin yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenalkanlah saya mengucapkan kalimat motivasi berikut. Orang yang berguna adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Tak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Akhir kata, mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan kami. Selamat dan sukses untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Himne Guru oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah pada pengunjung acara wisuda Muhammadiyah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur, sejenak kita tundukkan hati, kita mohon kepada Tuhan
Kuasa. Mudah-mudahan acara yang berlangsung pada hari ini menjadi awal terutama bagi para wisudawan untuk meniti karir yang lebih baik lagi. Doa akan dipimpin untuk keyakinan agama Islam kepada hadirin dan beragama lain mohon menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi majid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru yang bagi jalan mencegah karim wa atim. Ya Allah, Rahman, pada saat yang berbahagia ini kami bermunajat seraya menyampaikan puji dan syukur kehadiran atas keagungan anugerah serta rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, ampuni dosa, kesalahan dan kelalaian kami. Ampuni dosa, kesalahan dan kelalaian orang-orang yang telah membesarkan kami, melahirkan kami. Ampunilah dosa, kesalahan dan kelalaian orang tua yang telah mendidik kami sehingga kami menjadi mandiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, lindungi kami dari segala sesuatu yang dapat menghalangi jalan menuju hidup. Limpahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat melihat dan memelihara amanah untuk dapat menuju jalan. Limpahkan kepada kami manfaat dari pengetahuan yang Engkau ajarkan, serta ajarkan kepada kami pengetahuan tentang sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Indah, indahkanlah kepribadian kami dengan budi pekerti yang luhur sesuai dengan petunjuk, dan indahkanlah kami dengan hidup yang lurus di jalan menuju ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Sidang terbuka Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur dalam rangka wisuda Abdimadya semester dasar 2011-2012 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi Senat meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Godemus oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Budi Luhur.
30 April 2012 di BAK Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Karawaci. Kepada wisudawan, setelah acara akan dilakukan foto bersama dengan Senat Amin Pakarti Luhur di panggung, dimulai dari program studi Manajemen Informatika, kemudian disusul program studi Komputerisasi Akuntansi, Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur semester Gasal 2011-2012. Terima kasih atas kehadirannya.